Asia di 144 dari 13 SEAL. Nah, di acara kali ini kita akan belajar untuk membuat dari aplikasi Kidis. Yang pertama kita buat untuk aplikasinya. Oke, setelah itu kita akan setting terlebih dahulu untuk pengambilannya. Kita klik plugin, lalu manage and install plugins. Lalu pastikan semuanya sudah terinstall dengan jaringan yang jika semuanya sudah terinstall, kita close, lalu kita raster ke biar referensi. Klik file, lalu ke open raster. Selanjutnya kita masukkan peta administrasi dalam zip ini, lalu kita klik open. Selanjutnya kita pastikan untuk koordinat sistemnya sudah sesuai. Kita klik OK. Lalu kita akan meregistrasi dengan add point. Lalu kita registrasi di bagian ujung dari peta. Koordinat X dan Y-nya. Oke, lalu lakukan hal yang sama untuk di ujung kanannya juga. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke jika petanya tidak terbalik atau sepertinya tidak masuk dananya sudah benar, namun jika ada kesalahan kita bisa ke view. Lalu kita ke panels, kita ke checklist. Selanjutnya jika sudah, kita klik. Selanjutnya kita ke transformation settings, start your reference. Oke, kita ke transformation settings. Dan SKS kita ubah sesuai dengan zona kita di UX 44 dengan 49S. Selanjutnya, rasternya kita ubah, kita masukkan ke file acara 7. Nah, selanjutnya jika sudah, kita klik save, lalu login key-nya kita centang, kita klik OK, lalu kita start your reference. Nah, jika sudah tulis dari referencing successful, aplikasi sudah berhasil, kita langsung exit lista. Selanjutnya kita akan menambahkan layer-layer semuanya, kita ke layer, kita klik layer, lalu kita ke new shape file layer, lalu kita kasih nama, kita masukkan di Excel juga, kita ubah menjadi administrasi. Jika sudah, kita klik save, lalu geometry type kita ubah jadi polygon, dan kita pastikan kembali koordinat sistemnya sudah sesuai. Setelah itu di bagian name kita kasih keterangan, lalu kita tambahkan add to front field list. Setelah kita klik OK. Kita lakukan hal yang sama juga untuk membuat layer jalan sungai dan juga sama grid layer, shape layer, filenya kita buat save. Untuk geometry type-nya jalan line, lalu geometry type sudah koordinat kita sesuaikan, untuk kita kasih keterangan. Lalu kita add to field list. Selanjutnya kita klik OK. Kita buat lagi grid layer, shape layer, filenya kita ubah jadi sungai. Save, sungai itu dia masih masuk ke line, lalu untuk nanti sesuaikan namanya di add to field list, lalu kita klik OK. Terakhir kita grid layer, shape layer, kita buat di save. Ini karena kita punya poin, kita menyesuaikan namanya juga pertama add to field list, kita klik. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan menjadi administrasi. Dengan cara kita klik layer administrasi, lalu kita ke Google editing, lalu jika sudah kita ke add polygon features ini, lalu kita dedikasi daerah yang kita inginkan, dari 3 daerah. Nah, jika sudah kita semua seperti ini, kita klik kanan. Lalu untuk ID-nya kita beri 0. Kita klik OK. Sudah seperti ini. Daerah yang kita registrasi. Selanjutnya setelah itu kita klik 2 kali bagian balas admin. Lalu kita ubah simple field-nya menjadi warna merah. Kita klik apply, kita klik OK. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita buat ini color-nya itu transparan, lalu kita merah untuk tambah. Ini yang sudah digitasi. Selanjutnya kita akan digitasi untuk di daerah. Dan jika dari digitasi ini kesalahan, kita bisa klik edit. Lalu ke split features. Lalu kita ke save layer. Selanjutnya kita ke editing, lalu kita ke file text, lalu kita pilih yang jalan layer. Tapi kalau tidak sama, nanti kita selanjutnya untuk jalan sungai dan titik juga sama caranya, kita ke Google editing and features. Oke, kita sama. Sehingga jika kita jalan, lalu kita ini, kita ke add line features, kita digitasi jalannya, sesuai dengan jalan tadi. Sini di daerah yang kita pilih. Kita dari luar jalan, kita digitasi jalannya ada. Jadi kalau kita pilih, lalu keterangannya kita kasih jalan. Kita pilih jalan lokal, kita klik OK. Jika sudah kita lagi digitasi di luar juga. Kita kasih yang kita kasih jalan. Kita klik OK. Sampai kita digitasi lagi dari luar ke dalam. Kita kasih jalan. Jika sudah, selanjutnya kita ke teks dulu jika ini ada yang diperbaiki. Oke, jika sudah kita klik send. Oke, jika sudah, selanjutnya kita ke bagian sungai, sama kita ke Google editing, lalu ke add line features. Kita pilih sungainya di daerah yang sudah kita digitasi. Kita dari luar juga. Lalu kita kasih sungai. Setelah ini sudah kita digitasi, selanjutnya kita digitasi lagi untuk sungai musiman. Kita kasih sungai, lalu kita klik OK. Jika sudah, kita Google editing, kita save. Selanjutnya kita lakukan yang sama untuk titik. Kita klik
klik identity, lalu kita ke Google Editing, lalu kita ke Add Point Features, kita pilih saja, kita kasih nama, lalu kita kasih ini padang, kita klik OK. Sorry. Keterangannya kita kasih, kita klik OK. Oke, jika sudah kita ke Google lalu kita save. Nah, selanjutnya di instansi kita pisahkan lagi. Tadi saya memilih 3 batas instansi. Kita pisahkan dari setiap daerahnya. Misalnya kita klik ke editing, lalu ke Add Polygon Features, lalu kita pisahkan saja daerah dari setiap wilayah. Oke, cara membaginya kita klik edit, kita features, lalu kita langsung pisahkan saja dari luar. Ini sendiri kita bisa saja. Setiap wilayah. Oke, seperti ini. Kita bersihkan, kita set. Oke, jika seperti ini, selanjutnya kita akan ke batas administrasi. Kita ke klik kanan administrasi, lalu kita ke operating table, lalu kita ke Google Editing, kita klik, lalu kita keterangannya kita ubah dengan bentuk bahan atau penggunaannya ini kita bisa dulu dan oke, jika sudah kita ke save edit, lalu kita matikan Google-nya. Setelah itu kita akan simbol admin dengan klik kanan dari administrasi, lalu kita ke properties, kita kategoris ini simbol harus simbol dari kategoris, lalu kolomnya kita ubah menjadi keterangan, kita classify, lalu kita klik di bagian ini, kita ke style manager. Style manager bagian sini, lalu kita import atau export ini, lalu kita ke import items, lalu kita ke file, kita pilih simbol dari ini, kita lalu kita select, kita import, lalu kita klik yes. Oke, jika sudah kita kembali, lalu kita sesuaikan, kita cari, kita mau mencoba, kita klik OK, dan kita sampai selesai. Kita ubah ini sawah, kita pilih yang sawah hujan, oke, kita klik apply. Selanjutnya kita ke labeling, kita ke labels, lalu kita ke single labels, kita ke berbeda, kita pilih yang terangan, kita ke text, kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Untuk fontnya size kita menjadi 12, lalu kita ke buffer, kita checklist yang draw text buffer. Kita klik apply, kita klik OK, langsung begini. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama, simbologi jalan dan juga sungai. Kita ke jalan dulu, kita klik kanan, kita klik properties, kita kasih simbologi, simbol untuk kategoris, lalu kolomnya kita beri keterangan. Kita classify, kita sesuaikan saja untuk simbolnya di jalan. Oke, jadi kita kesimpulan yang pertama dulu. Kita kalau terus kita sesuaikan sesuai dengan SNI yang ada. Di sini bisa kita lihat di SNI, kita sesuaikan dengan warnanya dengan kolektor. Untuk warna bagiannya itu angkanya 255 kita sesuaikan 255 102 255. Kita klik OK. Lalu untuk yang bagian hitamnya sama, kita ke choose color. Oke, sesuaikan saja untuk hitamnya itu sudah sesuai normal. Oke, kita klik OK. Lalu kita total kita ubah dulu. Kita kesimpulannya, lalu kita lihat di jalan jalan kolektor. Seperti itu jalan kolektor, jalan inti. Kita ke kesimpulannya. Lalu kita sesuaikan juga. Karena kolektor bagiannya juga sama dengan 255. Oke, lalu hitamnya kita lihat sudah 000. Nah, jika sudah klik OK, kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita ke bagian sungai. Caranya sama, kita klik kanan properties, lalu kita simbologi, untuk simbol yang kategori kolomnya, kita pilih yang pertama, lalu classify, lalu kita klik 2 kali sungai, kita pilih sungai, lalu untuk warnanya kita sesuaikan sesuai dengan SNI. Untuk sungai itu warnanya di 00, 255, 255. Oke, nah kita singa, kita ubah menjadi ini dash dulu, pakai dash dulu, membedakan, lalu kita simpan warnanya jadi sungai mesin 0, 0, 0, 0, 0, Oke, kita klik, sudah lihat, kita sesuaikan lagi untuk ketebalannya. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan contouring. Nah, kita akan contouring dengan cara, sorry yang titik dulu. Kita klik kanan, kita klik atas. Lalu caranya sama, kita ke simbol jinnya, kategoris, lalu ke namanya keterangan. Lalu sesuaikan saja untuk simbolnya sama caranya. Ke sama klik, oke, kita kasih zip, caranya sama. Kita klik OK, lalu ini ada sekolah. Oke, jika sudah kita klik ke fly, oke. Jika seperti ini, kita akan contouring. Caranya dengan kita ke layer, oke. Kita ke layer, kita ke layer. Lalu kita pilih vektor layer. Kita ke source. Ini untuk vektor datasetnya kita pilih yang ada kontur. Sudah kita siapkan. Kita klik open. Kita klik add. Lalu kita vektor. Ya. Kita kembali, kita ke vektor, kita ke referencing tools. Lalu kita ke clip. Oke, selanjutnya inputnya kita pastikan sudah kontur. Lalu outputnya. Kita klik yang ketiga. Nih. Lalu kita ke save file. Kita ke acara.
cara 7. Kita kasih nama. Lalu kita klik save. Nah, selanjutnya kita ke run. Oke, jika sudah, terus. Lalu kita, nah, sudah seperti ini. Selanjutnya adalah kita klik kanan di bagian clip. Lalu kita ke warna table. Kita ke Google Editing. Sorry. Ya, Google Editing mode. Lalu kita ke New Field. Lalu kita kasih nama Ika. Untuk type-nya, whole number in template. Lalu kita klik OK. Lalu kita ke select features using expression. Nah, lalu kita ke fields and values. Oke, kita pilih yang Ika. Sorry, kita pilih yang elevation. Lalu kita ke bagian geometri. Sorry, operator maksudnya. Terus kita ke persen. Oke, setelah itu kita masukkan rumus Ika kali 100. Nah, berhubung ini Ikanya adalah, jadi kita pencet yang select features. Oke, nanti kita close. Nah, nah, kita udah Ika. Terus kita klik satu untuk expression. Lalu kita ke update selection. Nah, terus kita klik invert selection. Oke. Tambah lagi, usulnya menjadi 0. Nanti kita simbol lagi dengan tulisan nama, please. Lalu kita ke kategoris, lalu ke kolom Ika, lalu ke subject classify. Sorry. Oke, sudah muncul. Lalu kita ke sini, kita ke warnanya. Jadi, ini kontur. Lalu untuk tambahannya segini. Kita lanjut ke yang depan Ika. Index. Ini segini aja. Ya, sudah. Kita klik plus. Kita labels, lalu kita index ubah menjadi warna dasar dulu. Ya, setelah kita klik plus. Nah, lalu untuk deskripsinya kita tulis Ika. Lalu ininya kita ubah menjadi fields and values. Kita klik apa? Lalu kita ke operators. Kita klik sama dengan. Lalu kita tulis nom. Klik O. Oke. Lalu kita ke label with. Kita kasih name. Terus teksnya kita ubah menjadi teks TNR 12. Ya, seperti biasa TNR 12. Selanjutnya kita ke buffer. Kita double text, kita checklist. Lalu kita ke placement. Ini kita beri curve. Lalu kita online. Buffer ini kita hapus. Kita ke oke. Kita klik apply. Kita klik yang selanjutnya. Nah, kalau sudah seperti ini hasil untuk petanya, selanjutnya kita akan layouting untuk bagian petanya dengan klik project, lalu ke layout manager, kita akan layouting. Lalu selanjutnya kita klik yang create, lalu kita klik OK. Lalu kita klik kanan untuk petanya, lalu ke page properties, kita size kita menjadi A3, lalu kita ke guides. Lalu kita tambahkan untuk di sini ada bagian juga vertical guides, kita tambahkan 4. Lalu kita masukkan angka garis bantu 10, 20. Oke, 20. Oke, selanjutnya kita ke yang bagian vertical guides, kita klik yang plus ini. Kita masukkan saja angkanya 20, 30, 90. Sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan untuknya sudah bentuk garis bantu. Kita akan memberikan kotakan untuk layoutnya dengan mengklik add shape. Kita sampai dulu ya. Kita ke add shape, lalu kita klik yang add rectangle, lalu kita buat untuk garis luarnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat lagi untuk di bagian tegangan. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan garis layout dengan mengklik items ini. Klik items, lalu kita ke item properties, lalu ke style, ke simple fill, lalu kita pilih yang stroke width-nya. Oke, sudah seperti ini. Begitu yang satunya. Oke, jika sudah tebal, saat kita akan menambahkan muka petanya dengan kita klik add new maps. Kita klik yang add new map to the layout, lalu kita sesuaikan di kotakan di bagian sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya jika sudah akan muncul item property seperti ini, kita ubah koordinatnya, kita sesuaikan. Jika sudah, kita atur skalanya. Kemudian sesuaikan skalanya, jadi saya pakai skala 65.000. Selanjutnya kita masih miring, petanya kita bisa atur dengan menggunakan tools move item content. Nah, kita pindahkan, kita sesuaikan agar dia berada di tengah. Oke, jika sudah sesuai, selanjutnya kita lanjutkan ke grid. Di sini ada grids. Lalu kita ke klik plusnya, lalu kita ke modify grid. Grid type-nya kita pilih yang cross. Lalu kita ubah untuk koordinatnya. Oh, maaf ya kakak, ini kamera ini gede sekali bukan salah. Kita ubah ini jadi yang sesuai dengan daerah kita. Selanjutnya intervalnya kita sesuaikan saja. Oke, kita ke line style, kita ubah warnanya menjadi warna merah. Oke, karena di sini kan terlalu besar ya, terlalu banyak, jadi kita ubah menjadi oke.
Jika sudah seperti ini, kita ke draw coordinates. Lalu kita pilih yang formatnya, kita ubah menjadi decimal with suffix. Lalu levelnya kita ubah menjadi vertical ascending. Yang lain juga kita ubah menjadi vertical ascending. Oke. Ya. Lalu fontnya kita ubah. Font menjadi times. Sorry. Times Roman size 12. Kita bold. Lalu kita ke koordinat. Oke. Koordinat precision kita ubah jadi 0. Oke, sudah. Sudah selesai untuk di bagian koordinatnya. Selanjutnya kita ke frame. Nah, selanjutnya kembali, lalu kita ke frame, kita cek di bagian frame-nya. Kita ketik thickness, kita ubah menjadi 0,4. Lalu kita tambahkan garis bantu lagi untuk keterangan peta. Caranya sama, kita ke guides, lalu yang vertikal kita tambah. Gitu. Selanjutnya kita tambahkan gambar dengan mengklik add. Kita tambahkan yang ini, lalu kita buat kotakan. Lalu kita ke items, lalu ke item properties, lalu kita ke image source. Oke, kita masukkan logo UPN Veteran Yogyakarta Tercinta, Jaya Makmur Sentosa. Nah, lalu bisa kita sesuaikan saja agar dia estetik. Oke. Selanjutnya kita akan ke add new label. Lalu kita buat satu kotak untuk kita tulis yaitu jurusan. Kita ketik aja langsung jurusan. Sampai lingkungan. Lalu kita sesuaikan saja. Kita ke sini center. Oke. Lalu font menjadi HTML. Sorry, ukurannya 12. Lalu di bold. Seperti ini. Selanjutnya kita ke membuat dengan add mark item. Kita buat add polyline. Kita buat garis. Selanjutnya kita akan buat salad di antara. Caranya adalah kita kita buat ini apa lalu nanti kita tulis lagi, kita copy. Kita nanti itu kita ubah nanti. Ini terus nanti copy untuk kita buat aja. Bukan sebatas berikutnya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat salad di antara dengan mengklik add a new row. Terus dulu. Ini. Lalu kita bikin belakang kecil. Antara. Lalu kita buat huruf U. Oke. Kita turunkan ke bawah. Lalu kita buat huruf U. Ada 8 kita bold. Ya. Selanjutnya kita akan nanti add new label. Udah layout. Kita buat urusan apa? Kita tambah klik add new scale bar. Oke. Ini tulisannya berapa? Skala 1 banding. Tulisannya banding 55.000. Font sesuaikan untuk sorry, 12. Lalu akan bold, cek. Lalu tidak boleh bold. Oke. Sesuaikan saja. Kita sesuaikan dengan skala unit kita menjadi kilometer sudah. Lalu untuk level unit kita ubah jadi kapital. Untuk level unitnya. Oke. Lalu ke segmen. Ke segmen itu kita pilih yang lainnya, kita pilih. Lalu fix-nya kita sesuaikan. Oke. Terus display. Box marginnya kita sesuaikan. Oke, lalu. Oke. Untuk fontnya, untuk color. Fontnya TML. Mas. Oke. Oke. Kita kembali. Kita sesuaikan. Untuk menyesuaikan agar dengan skala yang kita buat. Jadi fix width 1,5 sesuai dengan dibagi dengan 10.000. Ya, kasih. Nah, ini kita jadikan 9. Ini seperti 56 agar tambahnya sesuai. Oke. Nanti kita pilih saja untuk proses desainnya. Kita sesuaikan di position source. Display-nya. Sudah sesuai. Nah, sudah selanjutnya kita akan membuat sebentar. Kita copy lagi untuk ini. Jadi kita buat garis lagi. Echo ini. Oke. Jadi kita membuat agenda. Kita klik add new legend. Ini. Kita
kita buat kotakan. Nah, sebelum itu kita membuat dulu nama si pembuat peta. Kita bisa dengan copy saja. Sesuaikan saja untuk namanya. Kita bisa buat lagi pada lain. Kita akan membuat keterangan menjadi 2 jam. Untuk tutorialnya. Oke. Selanjutnya kita buat titelnya, bagian tadi itu keterangan. Kita ubah fontnya. Oke. Kita ke tangan lalu kita klik update. Oke. Update kita hilangkan, sepertinya jangan dicek. Lalu kita pada klip itu klik kanan. Lalu kita skip. Oke. Lanjut ke titik klik kanan, kita hidung. Sorry. Lalu sungai klik kanan kita klik hidung. Jangan klik kanan. Hidung. Klik kanan hidung. Lalu untuk kontur kita hidung semua. Sorry. Oke. Lalu kita remove. Oke. Oke. Selanjutnya kita hidung semua. Kita ke bagian font. Lalu kita fontnya kita Times New Roman dengan size-nya itu 12. Lalu kita oke. Lalu yang item fontnya kita Times New Roman. Oke. Kita klik oke. Lalu kalau di kolomnya kita jadi 2 seperti ini. Lalu untuk spesifiknya kita sesuaikan. Oke, selanjutnya jika sudah kita rapikan. Saya karena simbol komentar sudah hapus, maka kita akan membuatnya lagi kan MSSN. Oke, sudah sesuai untuk update-nya. Selanjutnya kita akan membuat simbol kontur dengan edge shape. Oke, kita pilih yang polygon. Ini polygon lalu jelek. Oke, pada duplikat, ini kita ubah warnanya di bagian warna jadi warna kontur. Bukan membuat sistem warna peta. Nah, seperti kalau kita jalan kita tulisannya. Sistem koordinat peta. Proyeksi dan zona.
sesuaikan aja untuk menyesuaikan jika sudah sesuai nanti kita akan membuat lagi garis bantu. Oke, kita akan membuat inset. Caranya adalah kita akan menambahkan garis bantu untuk yang vertikal kita tambahkan kembali untuk 320 dan terus lalu oke, kita copy dulu untuk menambahkan inset. Selanjutnya kita akan ke items, lalu kita klik satu kali items, klik tadi caranya kita klik kanan satu, lalu ke kanan satu, dan notice, lalu ke layers, lock layers. Setelah itu kita lock files for layers, lalu kembali aja. Oke, selanjutnya kita ke order source manager. Langsung aja ke layer yang ini, lalu kita ke order source manager. Kita ke sini, bagian lalu kita ke order source manager. Source, lalu lihat tempat-tempatnya, F5, pakai ini open, SHP. Lalu kita klik add. Oke, selanjutnya kita cari semua layer. Oke, setelah itu kita klik kanan bagian ini, properties, kita ke simbologi namanya, kategoris. Lalu kolom-kolomnya kita yang ke kota. Lalu kita kasih like. Nah, di sini banyak sekali untuk daerahnya. Mana kita bisa pakai data yang daerah se-Indonesia. Oke, itu yang SHP. Kita open, kita add. Lalu kita cari semua lain ini. Oke, itu sudah. Selanjutnya kita ke bagian atas ini, properties. Lalu ke simbologi ini kategoris. Kalau kita ganti. Oke, kita klik ke kanan properties. Lalu kita ke kategoris. Lalu kolomnya kita pilih yang kabupaten. Lalu kita classify. Lalu kita pilih Ctrl A. Oke, Ctrl A. Change color jadi warna putih. Oke. Lalu kita cari daerah penelitian kita, Klaten. Ya, untuk Klaten kita ubah warnanya menjadi warna apa ya? Warna hijau atau kuning, bebas. Oke. Oke, kita klik oke. Lalu kita oke, kita ke labels, lalu single label. Lalu label width-nya ganti menjadi kabupaten. Lalu teksnya kita ganti menjadi times enrollment. Ukurannya TNR 10. Nah, jika sudah kita apply. Oke. Ya. Bisa terlihat di daerah Klaten tempat kita. Lalu kita akan membuat poligon baru untuk laut dengan cara layer, lalu create layer, new shape file layer, lalu file name-nya. Kita taruh di acara 7. Oke. Kasih nama Samudera. Kita ke save. Lalu geometry type-nya kita ubah jadi poligon. Lalu untuk ini kita sesuaikan dengan UTM kita, koordinat kita. Lalu namanya kita beri keterangan. Lalu kita add field to list. Kita klik. Oke. Nah, kita klik layer Samudra India. Karena kita kenal Samudra India di bawah sini, bukan di laut Jawa di atas tidak terlihat, jadi kita pakai Samudra India. Lalu kita ke toggle editing. Kita klik ini terus kita ke toggle editing. Lalu kita ke add polygon features. Lalu kita ini saja. Jadi kita kasih nama keterangan, kita kasih Samudra India. Klik oke. Sudah. Lalu selanjutnya adalah kita save layer edits. Lalu kita klik toggle editingnya. Setelah itu kita letakkan layer Samudra India itu di bawah Indonesia Kabupaten. Selanjutnya kita akan simbol laut dengan kita klik kanan Samudra India ke properties, kategorisnya itu kategoris, lalu ininya kalau ini kita kasih keterangan, kita kasih file, lalu ini ada Samudra India, kita warnanya jadi warna biru. Oke, selanjutnya kita ke labels, kita ke nulising labels, lalu label ID-nya itu kita ganti keterangan, lalu teksnya kita ubah jadi Times New Roman. Ukurannya itu sebentar, TN 10 ya. Lalu kita ke buffer kita, oke, lalu kita apply, kita oke. Tapi kayaknya kurang gede, jadi kita sesuaikan aja. Oke, selanjutnya kita kembali ke layout, lalu kita buat kotakan dengan add item, add polygon. Mana salah? Kita buat kotakan. Add shape, lalu add rectangle, lalu kita buat kotakan. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita ke stock width-nya. Sorry, style. Nah, stock width-nya kita ubah menjadi 0,5. Lalu kita add new map to the layout. Nah, ini kita masukkan ke garis bentuk. Nah, oke, sudah. Selanjutnya kita akan mengatur skalanya agar bisa terlihat lebih jelas bagaimana yang ingin kita highlight. Dan move item content.
Oke, jika sudah seperti ini, sudah kelihatan jelas, kita sesuaikan juga salahnya. Selanjutnya kita akan membuat grid dengan cara kita ke grid, lalu kita tambahkan grid, lalu kita ke modify, lalu untuk grid type-nya itu cross, intervalnya kita atur aja. Oke, lalu untuk cross width-nya kita ubah juga jadi satu aja. Selanjutnya kita ubah line style warnanya menjadi merah. Oke, selanjutnya kita kembali, lalu kita ke draw koordinat, formatnya decimal with suffix, lalu untuk bagian left-nya itu kita jadi vertical ascending, right-nya juga vertical ascending. Oke, selanjutnya kita akan mengubah font-nya menjadi Times New Roman di bold. Oke, 8. Oke, 8, lalu kita ke bagian frame. Kita contreng. Kita centang yang bagian frame, lalu kita ubah thickness-nya jadi 0,5. Oke. Nah, itu hasil petanya sudah jadi. Bisa mulai kita simpan dengan klik layout, save project, atau layout dengan save as PDF. Lalu kita masukkan saja ke yang kita inginkan. Terima kasih semuanya.